masih bersama dengan saya Serda Janet dan rekan saya Sertu Putri, tentunya dalam acara Kamera Ria. bangga sekali kami pada malam hari ini masih ditemani oleh prajurit pejuang dan profesional bersama rakyat TNI kuat, hebat dan profesional. Sersan Janet, Ya. setelah tadi kita telah tahu tuan rumah pada malam hari ini adalah TNI Angkatan Udara. Selanjutnya pemirsa yang di rumah pastinya ingin tahu nih, Ya. profil dari TNI Angkatan Udara. Yuk langsung kita saksikan bersama profil dari TNI Angkatan Udara. Sejak kelahiran Republik Indonesia, TNI Angkatan Udara telah berperan secara aktif mendukung perjuangan, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara sesuai semboyan Swabwana Paksa atau sayap tanah air. Selalu berjuang mengawal kemerdekaan Indonesia adalah jati diri TNI Angkatan Udara sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sejak kelahirannya pada tanggal 9 April 1946, Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara yang disingkat dengan TRI AO selanjutnya berganti nama menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia AURI dan saat ini menjadi TNI AU, memiliki tugas utama selaku penegak kedaulatan negara di udara. Sejarah merekam perjuangan para pahlawan TNI Angkatan Udara sejak awal merebut dan mempertahankan kemerdekaan, seperti operasi serangan udara ke posisi Belanda di Ambarawa dan Salatiga, tertembak jatuhnya pesawat Dakota VTCLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, operasi dukungan udara dalam operasi Trikora untuk mengusir penjajah Belanda di Irian Barat, operasi Dwikora di Kalimantan, operasi Seroja di Timur Timur, serta aneka operasi bantuan penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan, baik di dalam dan luar negeri. Semuanya tetap dengan semangat perjuangan membela kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Angkatan Udara memiliki tugas melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan, bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Selanjutnya melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. TNI Angkatan Udara membedakan pelaksanaan tugas dalam dua jenis operasi militer. Pertama, operasi militer untuk perang OMP, dan yang kedua, operasi militer selain perang OMSP. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan saya Serda Janet dan rekan saya Sertu Putri, tentunya dalam acara Kamera Ria. bangga sekali kami pada malam hari ini masih ditemani oleh prajurit pejuang dan profesional bersama rakyat TNI kuat, hebat dan profesional. Sersan Janet, Ya. setelah tadi kita telah tahu tuan rumah pada malam hari ini adalah TNI Angkatan Udara. Selanjutnya pemirsa yang di rumah pastinya ingin tahu nih, Ya. profil dari TNI Angkatan Udara. Yuk langsung kita saksikan bersama profil dari TNI Angkatan Udara.
Sejak kelahiran Republik Indonesia, TNI Angkatan Udara telah berperan secara aktif mendukung perjuangan, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara sesuai semboyan Swabuana Paksa atau sayap tanah air. Selalu berjuang mengawal kemerdekaan Indonesia adalah jati diri TNI Angkatan Udara sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sejak kelahirannya, ulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Ke-13, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Ke-14, membantu pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Penggunaan kekuatan Angkatan Udara dalam operasi militer, baik secara operasi mandiri maupun operasi gabungan di bawah Komando Tentara Nasional Indonesia, dilaksanakan melalui perencanaan terperinci untuk menghalau ancaman terhadap tujuan dan kepentingan nasional dengan pengerahan kekuatan udara sesuai dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggunaan kekuatan tempur Angkatan Udara dijabarkan lewat 5 operasi udara. Pertama, operasi pertahanan udara, meliputi kegiatan operasi pertahanan udara aktif dan operasi pertahanan udara pasif, bertujuan untuk meraih keunggulan dan pengendalian penuh atas wilayah udara di Mandala Operasi atau wilayah udara nasional untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pelaksanaan operasi pertahanan udara nasional dilakukan selama 24 jam sepanjang tahun di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas yang mengendalikan operasi satuan-satuan radar pertahanan udara, peluru kendali dan artileri pertahanan udara, serta satuan pesawat buru sedang siaga senantiasa menjaga dan menghadang pesawat asing tanpa izin yang melintas di wilayah kedaulatan udara Indonesia. Operasi udara kedua adalah operasi serangan udara strategis, meliputi kegiatan operasi pengamatan dan pengintaian udara strategis, kegiatan operasi penyerangan udara dan operasi perlindungan udara. Semuanya dilaksanakan untuk mengamati, mengidentifikasi, menyerang, dan menghancurkan sasaran-sasaran lawan yang merupakan pusat kekuatan bernilai strategis guna menetralisir kemampuan perang dan merusak motivasi perang pemimpin, pasukan, dan masyarakat lawan. Operasi udara ketiga adalah operasi lawan udara ofensif, meliputi kegiatan operasi penyerangan dan operasi perlindungan udara, dilaksanakan untuk menghancurkan ataupun menetralisir kekuatan udara musuh guna mendapatkan keunggulan udara di Mandala Operasi, sehingga operasi darat, laut, dan udara pasukan kawan dapat terlaksana tanpa ada gangguan dan ancaman berarti dari kekuatan udara musuh. Operasi udara keempat adalah operasi dukungan udara, meliputi kegiatan pertama, operasi penyekatan udara, kedua, operasi serangan udara langsung, ketiga, operasi pengungsian medis udara, keempat, operasi angkutan udara, kelima, operasi patroli udara, keenam, operasi pengintaian udara taktis, ketujuh, operasi pengisian bahan bakar di udara, kedelapan, operasi perlindungan udara, kesembilan, operasi sarang tempur, kesepuluh, operasi pengamanan alutsista, kesebelas, operasi bantuan tembakan udara dan operasi khusus. Seluruh operasi bisa bersifat taktis maupun strategis, semuanya untuk mendukung kekuatan darat, laut, udara, dan instansi kawan dalam pelaksanaan operasi, di samping untuk mendukung keberlangsungan operasi yang sedang berjalan. Operasi udara terakhir adalah operasi informasi, meliputi kegiatan operasi lawan informasi ofensif,
dan kegiatan operasi lawan informasi defensif merupakan salah satu macam operasi yang penyelenggaraannya memadukan berbagai kemampuan intelijen, penerangan, teknologi informasi dan pengelolaan data, komunikasi dan elektronika, psikologi dan hukum. Operasi informasi beroperasi di ruang cyber serta benak pikiran dan perasaan. Mencapai keunggulan informasi memungkinkan sistem informasi dan komunikasi kekuatan darat, laut dan udara kawan beroperasi secara bebas tanpa gangguan dari sistem operasi informasi lawan, serta menetralisir dan merusak kemampuan informasi dan komunikasi lawan untuk mengurangi kebebasan operasi lawan. TNI Angkatan Udara adalah sayap tanah air kita, menjaga kedaulatan negara di udara, mengamankan ruang udara nasional demi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jayalah TNI Angkatan Udara. Swa Buana Paksa.